Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Secuil Channel. Selamat datang para youtuber pemula dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, sebangsa setanah air. Saya di sini bermaksud untuk berbagi buat teman-teman yang baru gabung. Saya tidak bermaksud menggurui, apalagi saya sok pinter apa gimana, tidak. Di sini saya cuma ingin berbagi kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu, jangan sampai itu terulang lagi. Saya sendiri memulai YouTube baru berusia sekitar 2 bulan, berjalan mau ke 3 bulan. Nah, sebelumnya sedikit curhat ya. Di sini subscriber saya itu pas masih dengan tema yang lama, dengan tema musik, dengan tema yang campur-campur, subscriber saya udah di atas 100 lebih, mendekati 120, 130, sekitar segitu. Terus berjalannya waktu saya merubah tema dari video saya, dari konten-konten saya 180 derajat lari ke sekarang ini. Tema sekarang ini membahas tentang kita para pemula, saling berbagi dengan pemula. Itu yang saya tekankan sekarang. Saya sampai kehilangan subscriber, sekarang turun jadi 85 subscriber. Turunnya begitu banyak, tapi nggak apa-apa. Saya menghargai itu. Mungkin mereka sudah nggak sesuai dengan tema-tema saya yang sekarang, subscriber saya akhirnya unsubscribe atau tidak subscribe lagi. Nah, langsung saja. Di sini kesalahan pemula seperti kita ini, seperti teman-teman, seperti saya, yang mendasar. Yang pertama itu ingin yang instan. Berkreasi apapun dibutuhkan ketekunan dan kesabaran agar hasilnya maksimal. Bikin konten di YouTube pun sama. Banyak yang harus diperhatikan dengan teliti. Jadi kalian nggak fokus cuma upload, enggak, banyak yang harus diperhatikan. Istilahnya ada unsur-unsur di dalam YouTube yang harus kalian pelajari. Enggak sekedar upload video dapat penonton banyak, enggak sekedar itu verbuso. Nah, mulai dari visual, audio, pemilihan topik sampai penyampaian isi konten tersebut, itu semua harus jelas. Jika berharap hasil instan dari proses setengah-setengah, hasilnya tidak akan maksimal. Fokus dan nikmati setiap proses, jangan tergoda untuk menempuh jalan pintas seperti membeli subscriber. Itu jangan sampai. Soalnya apa? Itu nanti kalau saya dengar cerita dari senior saya, banyak itu YouTube besar tidak menyarankan itu untuk kita para pemula, karena itu bisa mempersulit proses monetis kita jika sudah waktunya nanti. Yang secara jangka panjang justru nantinya akan membuat penonton kita berkurang atau audiens kita berkurang. Karena mereka bukan audiens atau penonton kalian yang sesuai tema kalian. Jadi bisa jadi itu nggak sealiran dengan kita. Ya kayak contohnya kecil tadi, YouTube saya unsubscribe banyak setelah saya ganti tema. Itu kan mereka sudah nggak sejalan lagi, nggak ingin menonton video saya yang sekarang ini, yang tema sekarang ini. Yang kedua, tidak memikirkan target audiens atau target penonton. YouTuber dikatakan harus menentukan target audiens dan konten. Menurut saya, seorang konten kreator yang pemula,
selama lebih 2 bulan ini video itu harus mengerti sudut pandang dari penonton itu sendiri. Makanya buat semaksimal mungkin, kebutuhannya konten seperti apa yang mereka cari, itulah yang harus kalian pelajari lebih dalam. Dan saya mempelajari itu selama 1 bulan terakhir ini. Sebenarnya sudah 1 bulan kemarin pengen bikin konten kayak gini, saling berbagi dengan konten kreator lainnya yang pemula. Tapi baru sekarang ini alhamdulillah bisa kesampaian. Dan menentukan hal itu sangat sulit, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Dan itu pasti kalian bisa jika teman-teman ini mempelajarinya dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu apa? Amati YouTube yang udah besar, yang udah kenamaan. Cara mereka gimana penyampaian, tampilannya, cara mereka mengajak orang subscribe. Nah, langsung lanjut yang ketiga, tidak buat rencana konten. Ini juga penting ditekankan kepada saya dan teman-teman sekalian. Jika gagal dalam membuat perencanaan, maka sama saja merencanakan kegagalan. Nah, paham ya? Tanpa perencanaan, tujuan akhir akan sulit didapat, yaitu mendapat penonton baru dan membuat penonton lama setia. Nah, ini kesulitan saya selama bulan-bulan kemarin. Itu memang agak susah. Jadi bisa jadi naik turun lah kalau kita para pemula ini baru memulai. Secara singkat, konten planning merupakan rencana pengembangan konten untuk mencapai tujuan akhir, mulai dari penentuan konten seperti apa yang ingin dibuat, platform mana, dan kapan konten akan diunggah. Ini kalian mulai sekarang harus menentuin ini. Saya sendiri juga kelemahan saya di situ, soalnya saya ada pekerjaan utama di bidang jasa dan itu memang sulit ditinggalkan. Kalau kayak sekarang ini saya bikin konten pas saya lagi senggang, lagi nggak ada customer. Nah, ini yang keempat, tidak kenal algoritma YouTube. Itu yang susah. Algoritma itu sendiri sebuah proses alamiah berkembangnya munculnya video kalian di beranda-beranda, di banyak penonton yang memang kalian tuju. Itu yang sampai sekarang saya masih kesulitan di dalam situ. Saya masih mempelajari itu terus. Dan di sini saya mengingatkan kalian supaya lebih lagi belajarnya. Kalau bisa cepat berkembang dan cepat sukses. Saya ketinggalan juga nggak apa-apa. Yang penting kalian berhasil dulu. Ngopi dulu, Lur. Algoritma YouTube mengatur bagaimana sebuah video bisa muncul di halaman awal, halaman rekomendasi, atau hasil pencarian pengunjung. Semakin banyak video kamu yang muncul, makin besar kemungkinan mendapatkan audiens atau penonton. Nah, kembalinya ke situ tadi, ke pembahasan yang awal tadi. YouTuber pemula umumnya tidak memikirkan hal ini dalam membuat konten, sehingga video yang diunggah kurang sesuai dengan algoritma YouTube, sehingga penonton sedikit dan akhirnya mempengaruhi motivasi YouTuber pemula. Ini yang sering terjadi. Saya lihat banyak YouTuber pemula setelah sekian lama upload video baru dapat berapa video mereka mundur. Pertama, nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe. Nah, ini yang harusnya dipelajari oleh para kita pemula. Jadi nggak ada menonton, nggak ada yang subscribe. Itu kalau saya sendiri selalu berusaha mencari
gimana nanti kita dapat subscribe. Dan saya tekankan teman-teman di sini jangan sampai mundur lah. Eman, kalau bahasa Jawanya gitu, eman. Sayang sekali. Di situ kalian bikin konten membutuhkan waktu, membutuhkan internet, membutuhkan pikiran, semua akan sia-sia kalau itu enggak kalian terusin. Algoritma YouTube untuk meningkatkan impresi dan view dari konten yang kamu buat. Itulah, luangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasar algoritma. Ada itu di konten kreator, kalian bisa langsung menuju ke sana, masuk ke studio YouTube desktop, di situ ke konten kreator, kalian akan diarahkan sendiri mempelajari algoritma YouTube. Nah, ini yang terakhir, yang kelima, terlalu fokus pada visual. Kebanyakan saya amati dari YouTuber pemula, visualnya bagus, bagus, thumbnail bagus, tapi kita nggak memikirkan nyamannya penonton itu di mananya. Kualitas audio, kadang ada yang musik kekerasan, terlalu keras, itu penonton juga nggak nyaman. Suara yang kecil, itu penonton juga kurang enak. Akhirnya mereka meninggalkan video-video yang kita buat. Dan intensitas mengunggah konten juga tidak boleh dianggap remeh. Nah, kalian mengunggah konten itu nggak bisa gampang itu. Kalian harus memikirkan ke depannya penonton seperti apa yang kalian cari. Terus kalian mengupload video itu seminggu berapa kali, jam berapa. Dengan kalian konsisten dalam hal itu, maka kemungkinan besar channel kalian akan bertambah viewer dan subscribe dengan sendirinya karena algoritmanya berjalan. Sebagai YouTuber pemula, semakin sering mengunggah konten sesuai dengan algoritma YouTube, semakin besar pula kemungkinan channel yang kita buat dikunjungi dan ditonton banyak orang. Nah, itu tadi, channel yang kita buat kalau sesuai algoritma YouTube itu bakal ditonton banyak oleh viewers atau penonton. Tentunya penonton yang sejalan dengan tema kalian, konsep kalian. Nah, saya di sini dari Secuil Channel. Untuk perkenalan nama saya Alvan. Saya memulai YouTube udah 2 bulan ini dan ingin berbagi dengan teman-teman mulai dari sekarang. Setelah 2 bulan belajar dari konten kreator, dari semua web, dari apalah saya pelajari semua, dari youtuber yang udah besar, konten kreator yang udah besar, udah malang melintang di dunia per-YouTuban. Saya simpulkan untuk membuat konten ini, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman semua dan buat saya sendiri. Jadi di sini saya belajar dan ingin berbagi dengan teman-teman semua. Di sini tidak ada yang saling menggurui, tidak ada yang apa istilahnya saya paling bisa atau gimana, enggak ada. Itu yang perlu saya tekankan kepada teman-teman. Oke, semoga kalian sukses, teman-teman sukses semua, bisa sukses lebih awal dari saya ya. Alhamdulillah. Kalau saya terakhir aja nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa memahami ini. Saya senang bisa berbagi dengan teman-teman, intinya di situ. Karena apa? Karena saya nggak menekankan YouTube ini sebagai pencarian utama.
Saya hanya ingin berbagi, ingin menjalin silaturahmi dengan kalian, kebaikan, dan saya tidak mengandalkan ini karena udah ada pekerjaan yang utama. Jadi istilahnya YouTube ini nanti dapat duit ya alhamdulillah, nggak dapat duit ya alhamdulillah. Memang kalau rezekinya di sini ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa karena sudah ada pekerjaan yang utama. Dan saya ingatkan jangan sampai meninggalkan pekerjaan utama kalian. Buat yang masih sekolah, pinter-pinter bagi waktu. Buat yang sudah kerja, jangan sampai kalian terlalu fokus kepada dunia YouTube ini. Tetap nomor satukan pekerjaan yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.